siang Ibu dan teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, materi yang akan kami bahas yaitu transformasi geometris. Jadi saya akan menjelaskan pengertian transformasi geometris. Jadi apa itu transformasi geometris? Transformasi geometris adalah perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu bangun tanpa mengubah sifat dasarnya. Sederhananya, ini adalah cara memindahkan atau mengubah bentuk seperti dipindahkan, digeser, diputar, dicerminkan, atau diperbesar. Nah, di dalam transformasi geometris terdapat 4 jenis transformasi geometris. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua itu refleksi, yang ketiga itu rotasi, yang keempat itu dilatasi. Nah, keempat fungsi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja kita masuk kepada transformasi yang pertama, yaitu translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah perubahan satu titik dari satu posisi ke posisi yang lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau arahnya. Selanjutnya yaitu rumus dari translasi. Rumus dari translasi yaitu AXY ditambah TAB sama dengan A aksen X tambah A, Y tambah B. AXY itu merupakan titik awal dan TAB itu merupakan besar pergeserannya. Selanjutnya, A kecil itu merupakan pergeseran ke kanan atau ke kiri, sementara B kecil itu pergeseran ke atas atau ke bawah. Sedangkan A aksen X tambah A dan Y tambah B itu merupakan hasil atau titik hasil dari translasi atau hasil dari perpindahannya. Selanjutnya yaitu soal, di sini kita punya titik A di 1,2 yang akan ditranslasikan oleh T 3,2. Penyelesaiannya yaitu X aksen sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4 dan Y aksen sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya atau A aksennya yaitu 4,4. Artinya titik awal yang pertama ada di 1,2 dia bertranslasi atau berpindah ke titik 4,4. Selanjutnya yaitu ini gambaran grafiknya. Bisa dilihat bahwa titik awalnya yaitu di 1,2 dan dia bergeser ke kanan sebanyak 3 satuan dan dia bergeser ke atas sebanyak 2 satuan. Maka posisi akhirnya atau posisi translasinya berada pada 4,4. Selanjutnya yaitu implementasi pada Python. Pada gambar pertama yaitu gambarnya masih asli atau gambarnya belum diubah atau belum diedit. Sementara gambar yang kedua yaitu gambarnya sudah diedit atau sudah dilakukan proses translasi. Saya akan membahas fungsi apa saja yang merubah gambar pertama bisa menjadi gambar kedua. Yang pertama yaitu IMG sama dengan CV to CVT color. Itu fungsinya untuk merubah warna dari BGR ke RGB. Selanjutnya yaitu HW sama dengan IMG shape. H merupakan tinggi dan W merupakan lebar. Fungsinya untuk program dapat mengetahui ukuran gambar agar pada saat gambar dipindahkan posisinya akan tetap pas. Selanjutnya yaitu TX, TY sama dengan 100 dan 50. TX itu pergeseran ke kanan sebanyak 100 piksel dan TY itu pergeseran ke arah bawah sebanyak 50 piksel. Selanjutnya yaitu M sama dengan NP float 32. Itu adalah matriks translasi yang artinya bergeser secara horizontal sesuai TX dan bergeser secara vertikal sesuai TY. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian pencerminan, di mana kita harus tahu dulu bahwa pencerminan geometri itu adalah proses memindahkan suatu titik atau bangun dengan cara dipantulkan terhadap suatu garis tertentu, di mana garis ini itu juga disebut dengan garis cermin. Kemudian di sini adalah rumus dari pencerminan, ada refleksi, titik awal, dan juga bayangan, di mana yang pertama yaitu sumbu X. Titik awalnya itu A, X, Y. Bayangannya itu A aksen X, min Y. Kemudian ada sumbu Y. Titik awalnya juga sama. Untuk bayangannya itu nanti menjadi A aksen min X, Y. Jadi untuk sumbu Y ini itu dia kebalikan dari sumbu X, dimana kalau tadi sumbu X itu Y-nya berubah
Y-nya berubah sedangkan X-nya tetap. Untuk sumbu Y itu yang berubah X-nya sedangkan Y-nya tetap. Kemudian ada garis Y sama dengan X. Untuk titik awalnya juga sama. Untuk bayangannya akan menjadi A aksen Y, X. Kemudian ada garis Y sama dengan min X. Bayangannya nanti akan menjadi A aksen min Y, min X. Jadi untuk yang garis Y sama dengan X itu dia kebalikan juga dari yang garis Y sama dengan X, dimana kalau garis Y sama dengan X tadi itu Y dengan X nya itu bertukar posisi. Nah, untuk yang garis Y sama dengan min X itu juga sama bertukar posisi, cuman yang membedakan itu keduanya negatif. Kemudian di sini kita mempunyai contoh soal di mana buatkan grafik pencerminan geometri untuk menentukan bayangan dari A min 3,2 oleh refleksi sumbu X. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan rumus dari pencerminan, yaitu bagian sumbu X, di mana titik awalnya di sini kita miliki yaitu A min 3,2. Bayangannya nanti setelah dipantulkan akan menjadi A aksen min 3, min 2. Kemudian inilah grafiknya, di mana di sini bisa dilihat ada sumbu X yang di bagian horizontal, sedangkan sumbu Y itu yang bagian vertikal. Nah, karena sesuai rumus tadi bahwa yang berubah itu hanya Y-nya, sedangkan X-nya itu tetap, jadi yang berubah itu hanya bagian atas dan bawah, sedangkan bagian kiri dan kanannya itu tetap. Jadi titik awalnya kita tadi yaitu min 3, dia ke atas titiknya, yang bagian A itu dia ke 2, karena titik awalnya tadi kan min 3,2. Setelah dipantulkan, yang atasnya itu nanti akan ke bawah, jadi menjadi A aksen min 3, min 2. Jadi yang tadinya A nya itu positif akan menjadi negatif. Kemudian ini adalah contoh implementasi pada Python, di mana di sini kelompok kami menggunakan contoh pohon, yaitu refleksi pohon terhadap permukaan air. Jadi untuk bagian pohon aslinya itu melambangkan titik awalnya kita tadi, di mana kalau dalam soal itu adalah A min 3,2. Sedangkan permukaan air itu melambangkan sumbu X, sedangkan bagian bawah atau pantulan dari pohon itu yang kalau di soal tadi menjadi A aksen min 3,2. Tadi adalah bahan posisi suatu benda atau bangun datar dengan cara diputar terhadap titik pusat tertentu. Untuk contoh bendanya di sini saya ambil contoh dari mobil. Sedangkan datarnya saya ambil contohnya yaitu lingkaran. Nah, untuk contoh sederhana perhitungannya itu di sini titik A, di mana titik X-nya sama dengan 2 dan titik Y-nya sama dengan 1. Kemudian diputar sebesar 90 derajat ke arah kiri terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Maka posisinya akan berubah menjadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Kemudian karakteristik rotasi. Di sini ada sudut rotasinya. Untuk sudut rotasi dari 0 sampai 360 derajat. Untuk sudut istimewanya ada 90, 180, 270 dan 360. Dan kemudian ada arah rotasi, di mana untuk nilai positif yaitu berlawanan arah jarum jam, sedangkan negatif dia searah jarum jam. Untuk titik pusatnya di sini, kalau titik pusatnya ditentukan yaitu titik koordinatnya yang dimana titik X dan Y. Sedangkan jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya itu titik asalnya atau titik 0, yaitu 0,0. Ini rumusnya ada 2, yaitu titik pusat atau titik pusatnya yang ditentukan, yang dimana titik pusatnya yang ditentukan yaitu akan dikurangi sama titik pusat tertentu yang ditentukan tersebut. Kemudian ada formulanya. Di sini
formula untuk menghitung cepat sebuah rotasi yang titik pusatnya itu 0 atau titik asalnya 0,0. Tambahan saja saya kasih masuk di tabel nilai trigonometri yang dimana untuk perhitungan sudutnya. Saya akan kasih sebuah contoh yang dimana titik A sama dengan 3,2 atau X-nya 3 dan Y-nya 2. Kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0 yaitu 0,0. Untuk itu kita disuruh tentukan hasil rotasi titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan rotasi 90 derajat. Karena berlawanan arah jarum jam berarti dia akan ke kiri. Untuk penyelesaiannya saya menggunakan rumus titik pusat 0 karena tidak ditentukan titik pusatnya. Itu X aksen sama dengan Y aksen di cos alpha kurang min sin alpha, kemudian sin alpha cos alpha, kemudian dikalikan dengan matriks X dan Y. Kita masukkan angkanya, karena angkanya diputar sebesar 90 derajat, maka cos 90 dikurang atau min 90 sin 90 cos 90, kemudian dikalikan yang titik X nya sama dengan 3, Y nya sama dengan 2, maka hasil dari cos 90 yaitu 0, sedangkan min sin 90 yaitu min 1, sin 90 1, cos 90 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal kalikan saja, 0 kali 3 0 ditambah min 1 kali min 1 kali 2 min 2, 1 kali 3 3 tambah 0 kali 2 0. Ini perkalian matriks. Kemudian kita tinggal jumlahkan 0 tambah min 2 sama dengan min 2, dengan 3 tambah 0 sama dengan 3. Nah, ini menggunakan formula atau cara cepat dengan cara menghafal formula tertentu. Sama juga sih ada formulanya. Kemudian ada cara yang kedua untuk penyelesaiannya menggunakan formula, yang dimana titik A nya yaitu 3,2 atau X nya 3, Y nya 2. Karena dirotasikan 90 derajat, maka kita lihat tabel formula tersebut. Karena tabel formula 90 derajat yaitu hasilnya sama dengan Y nya ke depan tapi dikasih negatif, sedangkan X nya ke belakang. Jadi hasilnya adalah A aksen, X nya menjadi min 2, Y nya sama dengan 3. Beginilah hasil grafik dari titik A diputar sebesar 90 derajat ke kiri dengan titiknya 3,2 atau titik X nya sama dengan 3, Y nya sama dengan 2. Dengan hasil atau titik bayangannya A aksen, X nya sama dengan min 2, Y nya sama dengan 3. Untuk contoh implementasi kode dari menggunakan Python seperti ini. Hai Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran suatu bangunan atau titik koordinat tanpa merubah bentuk aslinya, yang dimana bentuk suatu bangunan dapat diperkecil dan diperbesar tanpa merubah bentuk aslinya. Adapun rumus dilatasi yaitu faktor skala K, pusat dilatasi 0,0, X, Y, K kali X, K kali Y. Contoh sederhananya, misalkan ada titik A 3,2 dengan faktor skala K dengan dilatasi titik pusat 0,0, yang dimana X dikalikan 2, Y dikalikan 2, yang dimana titik koordinat dikalikan faktor skala K,
faktor skala 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, pusat titik koordinat menjadi A dilatasi 4 kali 6. Adapun contoh soal berikut yang persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan skala 2 dengan pusat dilatasi 0,0, yang dimana titik awalnya ada A 0,0, B 0,2, C 4,2, D 4,0, menjadi dilatasi A dilatasi 0,0, B dilatasi 0,4, C dilatasi 8,4, D dilatasi 8,0, yang dimana setiap titik awal koordinat dikalikan 2 untuk mendapatkan hasil dilatasi. Lihat pada grafik, untuk bangunan warna merah adalah bangunan asli pada titik koordinat dan bangunan warna ungu adalah bangunan yang sudah didilatasi. Pada implementasi Python kali ini kami melakukan mengupload gambar, membaca gambar, mengubah warna, serta memperbesar gambar 2 kali lipat dari gambar sebelumnya dan menampilkan hasilnya. Oke, yang dapat disimpulkan dari materi kami yaitu bahwa transformasi geometris ini digunakan untuk mengubah posisi, ukuran, dan arah gambar, seperti digeser, diputar, dicerminkan, dan diperbesar, sehingga mempermudahkan penyesuaian dan analisis gambar.